Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar wal yadzu billah. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Maka alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat, rahmat, karunia, keberkahan, keutamaan, kebaikan yang sangat banyak tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua demi kebaikan kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Pengajian kita di kitab Al-Isbah fi Bayan Manhajis Salaf fi Tarbiyah wal Islah karya Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalal Al-Utsaimin hafizallahu taala sampai pada kaidah yang ke-22. Beliau mengatakan annahum yakhussunal ummata ala fahmil Qur'ani wal hadis. Sesungguhnya mereka Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan kepada umat Islam ini untuk memahami Al-Qur'an dan hadis sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang baik dan benar. Sampai di sini kaidahnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk berusaha, berupaya dalam memahami isi kandungan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang baik dan benar. Sudah barang tentu kita tahu betul bahwa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat diistilahkan dengan dui tunggal. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim. Dan memang ini menjadi warisan serta wasiat yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita sebagai umatnya. Beliau pernah mengatakan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan juga Imam Malik, ya, meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu
fikum syai'aini wa fi riwayah amrain lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, dua urusan. In tamassaktum bihima, yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipegang kuat-kuat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh mayoritas kaum muslimin, bahwa pedoman hidup seorang muslim, seorang mukmin adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dapat kita katakan bahwa keduanya merupakan way of life, pedoman hidup, pegangan hidup, sebagai cahaya penerang, obor yang memberikan arah yang dapat kita lalui dengan baik, ya. Dan ketika kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita akan tersesat, baik tersesat dalam urusan duniawi, apalagi tersesat dalam urusan ukhrawi atau urusan agama. Nah, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki karakteristik yang kita sebagai orang non-Arab atau ajam, ya, perlu mempelajarinya, mendalaminya secara seksama. Meskipun itu juga perlu dilakukan oleh orang-orang Arab itu sendiri. Meskipun bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi SAW adalah bahasa Arab. Karena memang Rasulullah SAW Allah kehendaki berasal dari bangsa Arab. Dan untuk hal itu kita tidak bisa memprotes atau juga menggugat tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan bahasa Arab dalam ayat-ayatnya, ya, dalam Al-Quranul Karim. Dan juga tidak kita bisa menggugat Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat seorang nabi dan rasul di akhir zaman dari kalangan orang Arab yang berbahasa Arab. Semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu ada hikmah di dalamnya. Dan jika kita ingin mengenali sedikit daripada hikmah-hikmah itu, adalah karena memang bahasa Arab memiliki karakteristik yang sangat luar biasa, luasnya, dalamnya, ya, kemudian juga sastranya, ya, nilai-nilai kandungan yang bisa diserap oleh bahasa itu sendiri dengan bahasa Arab, ya. Sebagian peneliti menyebut bahwa perubahan kata dalam bahasa Arab bisa mencapai 112 lebih perubahan kata, dengan makna yang satu sebagainya memiliki spesifikasi tersendiri, ya. Ini menunjukkan kelebihan dan keunggulan, keistimewaan daripada bahasa Arab itu sendiri dari bahasa-bahasa yang lainnya, begitu, ya. Karenanya buat kita yang non Arab, dan termasuk dalamnya adalah bangsa Arab sendiri, sangat perlu untuk mempelajari dan mendalami isi Al-Quran, ya, dan hadis itu sendiri, begitu. Banyak bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, ya. Orang-orang Arab sendiri, yaitu bangsa Quraisy sendiri, ya, ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu susunan kalimat, ya, satu narasi, satu prosa misalnya, dengan menggunakan bahasa mereka, menandingi apa yang Allah turunkan dalam
ayat-ayatnya dan kitabnya, mereka tidak sanggup untuk melakukan itu semua. Padahal mereka berbahasa Arab dan Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Tapi mereka tidak sanggup untuk mendatangkan ya yang seperti ya ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Belum lagi berbicara tentang sastranya, belum lagi berbicara tentang kandungannya, petunjuknya, rahasia-rahasianya dan lain sebagainya. Dengan bahasanya saja mereka ya kesulitan untuk bisa membuat satu kalimat, satu paragraf misalnya. Apalagi kalau berbicara satu surat yang penuh misalnya. Falyatu bimislihi. Maka datangkanlah yang sepertinya. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak sanggup untuk melakukan itu. Apalagi kita yang non Arab begitu. Karenanya sekali lagi perlu bagi kita ya untuk bisa memahami Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu, yang terpenting lagi adalah bahwa metode atau metodologi yang harus kita ambil, kita tetapkan, kita tentukan untuk dapat memahaminya. Ya, untuk dapat memahaminya. Jadi proses pemahaman itu menurut saya proses atau langkah yang kedua sebelum aplikasi. Pertama adalah proses pembacaan, yang kedua proses pemahaman, yang ketiga barulah masuk pada pengamalan atau aplikasi. Maka pengamalan aplikasi dari satu ayat atau dari satu hadis itu ditentukan oleh tahap sebelumnya, pemahamannya dan juga pembacaannya, kan begitu. Nah, sehingga proses pemahaman ini menjadi sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalau baca, insya Allah banyak orang, banyak kalangan bisa membacanya. Ya, bahasa itu kan, mohon maaf, dapat dipelajari oleh semua orang, oleh semua kalangan. YouTuber Om TV yang terkenal itu anak muda dari kita, yang followernya juga sudah banyak, mampu menguasai 7 bahasa. Iya kan? Betul enggak? Salah satunya misalnya bahasa Arab, lalu bahasa Rusia, lalu bahasa apa lagi misalnya ya, Perancis dan lain sebagainya. Bisa dipelajari bahasa itu oleh semua kalangan, oleh semua orang, begitu kan? Kalau proses pembacaan saja, semua orang, semua kalangan bisa membacanya. Tetapi masuk pada tahap kedua, bagaimana pemahamannya? Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Memahami teks Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW butuh metodologi. Mau menggunakan metodologi apa? Kita yang sarjana S1, S2, S3 dalam karya tulis ilmiah kita, skripsi, tesis atau juga disertasi kita, sudah barang tentu bab kedua itu adalah tentang metodologi. Ya. Kalau penelitiannya didasari oleh penelitian pustaka, library research misalnya, penelitian pustaka, maka dia harus menetapkan metode apa yang akan dia gunakan untuk meneliti dan mengkaji referensi-referensi ya pustaka tadi. Dan ketika dia berbicara tentang teks-teks yang akan dikaji, maka dia juga harus menentukan metodenya apa untuk memahami teks itu. Banyak ya metode-metode dalam memahami teks, begitu kan? Ada yang menggunakan hermeneutika misalnya, ada yang juga menggunakan triangulasi misalnya, kemudian juga ada metode yang lainnya. Ya, banyak metode-metode dalam memahami teks, begitu. Ya. Nah, di sini ya penting bagi kita untuk mengambil satu metodologi dalam memahami Al-Quran
dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama usul fikih, ya, satu disiplin ilmu usul fikih dan juga ulumul Quran, menetapkan metode yang disebut dengan at-tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur, yaitu metodologi di dalam memahami teks baik Al-Quran atau juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan periwayatan. Metode periwayatan. Meskipun di sana ada metode dirayah, pengkajian mendalam secara kontekstualnya, ya, atau juga secara tekstualnya. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah metode periwayatan atau al-ma'tsurat, sesuatu yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat-sahabatnya, lalu tabi'in, lalu tabi'in, dan dilanjutkan oleh para imam-imam, para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang integritasnya dan kredibilitasnya dapat kita mengambilnya, dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, begitu, ya. Jadi metode apa? Metode al-ma'thur, ya, yaitu periwayatan, berdasarkan periwayatan, ya, tidak dengan pengkajian secara nalar dan logika semata, tetapi dia merujuk kepada periwayatan. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, alasannya apa, alasan atau argumentasi yang bisa kita sodorkan untuk menegasikan bahwa metode tafsir bil ma'thur itu adalah metode yang terbaik. Argumentasinya adalah bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah. Maka Allah lah yang lebih tahu, lebih mengerti apa yang diinginkannya dari firman-Nya, dari perkataannya. Begitu, ya. Maka ketika kita membicarakan Al-Quran atau ingin memahami Al-Quran, maka lihatlah Al-Quran itu sendiri dalam memahaminya, dalam menjelaskannya, dalam menafsirkannya. Sehingga Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran, ayat dijelaskan oleh ayat, begitu. Karena satu ayat dengan ayat yang lain saling mendukung, saling menguatkan, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Sebagai contoh misalnya, kalau ditanya apa makna dan pengertian dari At-Tariq, dalam ayat Allah yang berbunyi was-sama'i wat-tariq. Kalimat berikutnya apa? Ayat berikutnya An-Najmu Thaqib. Yang dimaksud dengan At-Tariq itu adalah An-Najmu Thaqib. Ayat itu yang kedua menjelaskan ayat yang pertama, begitu, ya. Baik di satu surat atau di surat yang lain, sebagian ayat dijelaskan oleh ayat yang lainnya di tempat yang berbeda. Sah-sah saja bagi Allah untuk melakukan hal itu. Supaya apa? Supaya kita membaca, proses pembacaan yang awal tadi semuanya dibaca dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dibaca semuanya. Maka kita akan mengerti bahwasanya ayat-ayat di tempat-tempat yang berbeda itu boleh jadi dia menjelaskan ayat-ayat yang sebelumnya di tempat yang sebelumnya, dan begitu seterusnya. Kalau proses pembacaannya saya tidak lengkap, tidak komprehensif, bagaimana dia bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan dari apa yang dibaca sebelumnya, ya.
Nah, itu dia. Lalu kemudian orang yang pertama kali diturunkan kepadanya Al-Quran siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada umatnya. Maka sudah barang tentu di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengerti, lebih paham dan lebih tahu isi dan maksud serta tujuan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun kepada beliau, yang diperintahkan beliau untuk menyampaikannya kepada umatnya. Satu hal yang mustahil ketika Al-Quran turun kepada beliau nggak ngerti, beliau nggak paham apa isinya, apa kandungannya, apa maksudnya, enggak. Satu hal yang mustahil yang seperti itu. Contoh misalnya di surat Al-An'am Allah mengatakan innalladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat memahami kalimat zalim, kezaliman di situ adalah tindakan semena-mena, perbuatan melampaui batas, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sehingga sahabat mengatakannya, Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Artinya apa? Jika kezaliman yang dipahami sahabat seperti itu, maka tidak akan ada orang yang mendapatkan keamanan dan tidak akan ada orang mendapatkan petunjuk. Karena setiap orang pasti melakukan kezaliman, yaitu berbuat semena-mena, melampaui batas, mendapatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik zalim kepada diri sendiri, baik zalim kepada istri, anak-anaknya, keluarganya, atau zalim kepada orang lain, sampai zalim kepada hewan peliharaannya, zalim kepada kendaraannya, tunggangannya, dan lain sebagainya. Jika pengertian kezaliman seperti itu, maka tidak akan ada dari orang-orang yang beriman itu yang akan mendapatkan keamanan dan tidak akan ada yang mendapatkan petunjuk. Sehingga sahabat mengatakan, siapa Rasul di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Kan gitu. Nah, Rasulullah SAW lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham apa yang dimaksud oleh kezaliman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Sehingga beliau mengatakan, bukan seperti itu yang kalian kira, yang kalian anggap. Tetapi maksud kezaliman di situ adalah kesyirikan. Bukankah Allah mengatakan di surat yang lain, surat Luqman, ketika Allah berbicara tentang Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka maksud kezaliman di ayat Al-An'am itu adalah kesyirikan. Tuh. Berarti yang lebih paham tentang maksud Allah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah. Nah, sehingga memahami Al-Quran dengan apa? Dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya metode kan, Pak? Betul nggak kira-kira? Itu namanya metode namanya. Kaidah, rumus. Ya. Kita mengikuti kaidah itu. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran atau Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu metode. Tapi kalau Al-Quran diserahkan ke masing-masing kita untuk memahaminya secara sendiri-sendiri, itu yang terjadi di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Al-Quran turun dengan bahasa mereka, turun di tengah-tengah mereka. Itu saja mereka masih membutuhkan penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, jika tidak ada penjelasan dari Al-Quran, tidak ada penjelasan dari hadis, tidak ada, maka turun ke tahap berikutnya penjelasan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka yang lebih dekat kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka, turun di tengah-tengah mereka.
Jadi pemahaman sahabat tentang Al-Quran jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Kira-kira begitu enggak? Ya. Apa yang terjadi? Kasusnya adalah ketika pembelotan, kasus pembelotan 12.000, sebagian menyebut 20.000 pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perang Siffin, ketika berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mereka membelot pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menurut mereka, penafsiran mereka ya tidak sesuai dengan makna kandungan isi Al-Qur'anul Karim. Apa yang mereka pahami? Begini. Sebagian kita mungkin sudah membaca sejarahnya ya. Bagaimana terjadinya perdamaian, gencatan senjata antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu di perang Siffin. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus siapa? Abu Musa al-Asy'ari untuk berdamai. Dari kubu Muawiyah, lupa saya namanya, ya, mengutus satu orang lagi untuk berdamai gencatan senjata. Begitu. Maka ketika utusan masing-masing pihak ini telah duduk ya di meja perundingan, ya, lalu kemudian dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan mensyaratkan bahwa kita harus sepakat untuk menurunkan kedua pimpinan kita dari posisinya, untuk kemudian nanti baru dipilih kembali, diturunkan dulu kan. Ali bin Abi Thalib mengklaim sebagai khalifah yang sah, Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengklaim sebagai pelanjut warisan dari Utsman bin Affan yang sah, karena beliau sebelumnya adalah gubernur Syam. Kata juru runding dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kita mesti menurunkan pemimpin kita masing-masing terlebih dahulu, untuk kemudian nanti baru kita mengangkat pemimpin yang baru, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kata Abu Musa al-Asy'ari, silahkan Anda duluan. Kata kubu Muawiyah, oh tidak, Anda yang lebih tua, maka Anda duluan untuk menurunkan pemimpin kalian. Maka Abu Musa al-Asy'ari yang merasa tadi lebih tua dan sebagainya, menurunkan posisi Ali bin Abi Thalib dari khilafahan. Setelah diturunkan dari kekhilafahan yang sah dari kubu Muawiyah, nggak jadi. Ya, waliyadzubillah, tidak jadi. Artinya tidak mau mengucapkan kalimat itu, begitu. Nah, di situ sebelum proses itu perundingan terjadi, ini 12.000 sudah belot ini keluar kesetiaannya dari Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada pasukan pembelot tadi. Datanglah Ibnu Abbas pada mereka di Irak, ya, daerah Harur namanya, di Irak. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas pertama kali di hadapan mereka? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya 3 hal kalau tidak salah, kalau saya khilaf. Pertama, apakah ada di antara kalian seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat itu apa maksudnya? Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau lalu mati dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Melihat Nabi, sahabat. Jadi kalau tidak melihat Nabi, tidak disebut dengan sahabat. Tabi'in. Meskipun hidup sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak disebut dengan sahabat. Ada 2 orang yang kita kenal dalam sejarah besar ya. Meskipun mungkin ada yang lain. Yang pertama Raja Najasyi. Raja Najasyi
raja di mana itu, di Habasyah, ya, Afrika Selatan itu. Ketika Rasulullah mengirim Ja'far bin Abdul Muthalib untuk berhijrah dengan kaum muslimin ke Habasyah. Itu ada cerita sendiri, kisah sendiri. Yang jelas Raja Najasyi beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah melihat Nabi SAW, dan bahkan menikahkan Nabi saat itu dengan memberikan mahar, ya sekian besarnya gitu maharnya. Oke. Yang kedua, Uwais Al-Qarni, yang kita kenal tuh, orang Yaman yang nggak dikenal oleh masyarakatnya, yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia berhaji dengan menggendong siapa? Ibunya dari Yaman ke Mekah, ya, dia gendong itu ibunya, tawaf sambil menggendong ibunya, sa'i sambil menggendong ibunya, itu Uwais Al-Qarni. Hidup sejaman dengan Nabi SAW, tapi tidak pernah melihat Nabi SAW. Jadi sahabat itu siapa yang melihat Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada para pembela tadi, apakah ada di tengah-tengah kalian seorang sahabat Nabi SAW? Tidak ada. Pertanyaan kedua, apakah ada di antara kalian yang tahu kapan Al-Quran itu turun dan di mana? Ya jelas nggak ada. Karena yang tahu kapan Al-Quran turun dan di mana itu ya sahabat. Ya, ternyata nggak ada juga, gitu. Ya. Nah, satu lagi saya lupa pertanyaannya. Kesimpulannya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berargumentasi tentang kedudukan sahabat Nabi SAW dalam agama. Bahwa mereka adalah tempatnya rujukan dalam memahami agama, memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena mereka yang dikenal dengan berikutnya adalah kaum Khawarij mengatakan ada 3 alasan sehingga mereka membela kepada Ali bin Abi Thalib atau terhadap kesetiaan kepada Ali bin Abi Thalib. Ada 3 alasan. Yang pertama katanya Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu Ali bin Abi Thalib menghapus namanya dari gelar Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Gitu katanya. Ya. Kemudian yang ketiga katanya itu ya halal, katanya itu ya, darahnya. Ya. Dengan sebab itu semua itu. Nah, maka dibantah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana memahami 3 alasan mereka membela itu dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Hukum itu milik Allah katanya. Jadi nggak boleh kita berhukum dengan hukum manusia. Harus berhukum dengan hukum Allah. Menyerahkan pada manusia berarti keluar dari agama Islam. Nah ini luar biasa ini pemahaman yang ekstrim seperti ini. Lalu Ibnu Abbas memahami ayat itu dengan apa? Enggak begitu persoalannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berhujah nih dengan ayat yang lain. Ibnu Abbas dalam menyelesaikan persengketaan suami istri, Allah menyuruh untuk mengangkat kuasa hukum dari pihak laki-laki, kuasa hukum dari pihak perempuan, lalu mereka berdua untuk berdamai. Di surat An-Nisa, Allah menyuruh untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka dengan utusan dari kedua belah pihak. Menyerahkan kepada mereka urusannya. Jika baik berdamai silahkan, jika tidak ya diputuskan perkara-perkara di antara mereka silahkan. Begitu. Ayat yang kedua tentang masalah 2 orang saksi dalam pernikahan, dalam transaksi, akad dan lain sebagainya. Diserahkan pada manusia. Tanpa saksi dari manusia nggak sah akadnya.
Di ayat yang lain surat Al-Maidah, Allah juga menyuruh kita untuk berhukum dengan dua orang yang adil di dalam urusan denda, sanksi pelanggaran di tanah haram. Semua ayat itu menunjukkan bahwa kita juga dibolehkan untuk menentukan hukum itu berdasarkan kepada pertimbangan dari manusia, orang-orang yang ahli di bidangnya, dibenarkan dalam agama. Itulah pemahaman sahabat maksud saya. Hanya memberikan contoh saja bagaimana pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an dan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah metodologi yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi kita udah 3 ya. Kita sudah punya 3 nih. Dari metodologi yang pertama tadi disebut dengan Al-Ma'sul tadi. Yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga dengan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya dengan bahasa Arab itu sendiri. Sastra Arab itu sendiri adalah tahap yang keempat dalam metode tersebut. Merujuk kepada bahasanya, bukan dipahami dengan bahasa yang lain, tapi dengan bahasa Arab itu sendiri. Begitu. Ya. Sebagai contoh misalnya, ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad itu atau Muhammad itu bukanlah semata-mata seorang bapak dari laki-laki dari kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin. Lafadznya khatam, maka kandungannya adalah, maknanya adalah penutup, ya, bukan khatam batu cincin, ya, stempel, tapi adalah penutup di situ. Karena di hadis Imam Muslim, ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Berarti beliau adalah penutup dari para nabi. Itu kandungan bahasanya. Jika ada orang yang memahami atau mengartikan kalimat itu dengan bahasa yang lain, dengan arti yang lain, berarti dia telah keliru dari bahasanya, dari bahasa Arab itu sendiri. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir, yang kelima, dengan syariat agama sebelum kita sebagai pertimbangan, sebagai bahan pertimbangan. Syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, misalnya syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi-Nabi sebelumnya, dari umat-umat kita sebelumnya. Ya, kita tahu bahwasanya khitan itu mulai dari syariat Nabi Ibrahim. Khitan, kurban itu juga dari Nabi Ibrahim. Manasik haji itu juga dari Nabi Ibrahim. Gitu. Ya, sebagai bahan pertimbangan, dan jika itu ditetapkan kembali dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka itu berlaku. Itu yang disebut dengan metodologi, Pak. Jadi betapa pentingnya metodologi dalam memahami Al-Quran itu sebelum pengamalannya. Jika metodologinya rusak, ya, dalam memahami, proses memahami itu, maka dapat dipastikan pengamalannya pun akan salah dan keliru. Sikap, tindak tanduk, perilaku dan perbuatannya pun akan salah. Ya, karena memahami dengan pemahaman yang salah dan yang keliru. Gitu. Dan itu fatal, sangat fatal sekali. Urusan dunia sudah membuktikan itu, apalagi urusan akhirat. Ya, wallahu a'lam bi as-shawab. Ya. Nah, sehingga kita diperintah untuk belajar di dalam memahami agama ini dengan baik. Mayyulidillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan pemahaman yang baik, ya, dalam masalah agama. Begitu. Jadi
ukuran kebaikan seorang di mata Allah Subhanahu wa taala adalah baik pemahamannya dalam agama, dalam menjalankan agama.